Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini kalian tetap masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran kali ini. Oke, pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Masih bersama saya, Hasbi Asyidiki, guru IPA kelas 7. Sebelum kita bahas, kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari besaran pokok. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Jadi, untuk pelajaran kali ini, yang terpenting adalah kalian tahu jenis-jenis atau macam-macam suatu besaran pokok dan juga besaran turunan beserta satuannya. Oke. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan juga yang kedua adalah besaran turunan. Yang pertama kita bahas dulu pengertian dari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Nah, berdasarkan hasil konvensi umum mengenai berat dan ukuran tahun 1971, Sistem Internasional atau SI mengacu pada 7 besaran pokok. Nah, 7 besaran pokok ini sudah kita sebutkan minggu lalu. Jadi ada yang pertama ada panjang, besaran pokok berupa panjang dengan satuan meter dan simbolnya M. Terus ada massa, satuannya kilogram, simbolnya adalah kg. Waktu, satunya second atau detik, simbolnya S, dan juga kuat arus, satuannya ampere, simbolnya huruf A. Suhu dengan satuan Kelvin, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 besaran pokok terlebih dahulu, yaitu panjang, massa, dan juga waktu, beserta satuan dan juga simbol-simbolnya. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mencoba mengukur panjang sebuah meja. Panjang sebuah meja diukur dari titik A di ujung meja, di sisi meja, dan titik B di ujung sisi meja lainnya. Nah, jarak antara A dan B itu yang disebut sebagai panjang. Alat ukur untuk mengukur panjang, salah satunya adalah meteran roll, mistar atau penggaris, jangka sorong, dan juga micrometer screw. Nah, semua alat ini bisa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, apa yang membedakan keempat alat ukur ini adalah tingkat ketelitiannya. Untuk meteran dan juga penggaris, dia tingkat ketelitiannya hingga 0,1 cm atau 1 mm. Sedangkan jangka sorong dan micrometer screw, tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi, ketika kalian ingin mengukur benda yang sangat tipis ataupun sangat kecil, kedua alat ini, meteran dan penggaris, ini tidak akan akurat. Sehingga kalian membutuhkan alat yang lebih tingkat ketelitiannya lebih tinggi, yaitu jangka sorong dan micrometer screw. Besaran yang kedua adalah massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam satuan internasional, sistem internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Nah, satuan kilogram tersebut di Indonesia tepatnya, massa diidentikan dengan yang namanya berat. Sehingga orang misalnya membeli buah 2 kilo, tapi dibilangnya beratnya 2 kilo. Padahal untuk satuan kilogram itu merupakan satuan dari massa, besaran massa, bukan berat. Di sini kita akan bahas perbedaan antara massa dengan berat. Nah, istilahnya disebut sebagai massa atau dalam bahasa Inggris mass. Nah, sedangkan berat dalam bahasa Inggris disebut weight. Dalam simbol fisika, massa dituliskan dengan huruf M kecil, sedangkan berat dituliskan dalam simbol huruf W besar yang diasosiasikan dengan weight yang artinya berat. Satuan dasarnya, massa memiliki satuan dasar kilogram, sedangkan berat memiliki satuan newton. Nah, dari alat ukurnya, ini juga berbeda. Kita bisa menghitung massa dengan menggunakan timbangan atau neraca. Nah, untuk tingkat ketelitian tertentu, kita bisa menggunakan
neraca atau timbangan lengan seperti ini, ataupun bisa dengan timbangan digital dan timbangan-timbangan lainnya. Itu untuk mengukur massa. Sedangkan untuk mengukur berat yang digunakan adalah neraca pegas. Nah, ini merupakan alat yang berbeda. Kenapa? Karena untuk menggunakan neraca pegas itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan untuk mengukur massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga nilai dari massa akan selalu tetap dimanapun dia berada. Sedangkan berat, ya karena dia dipengaruhi oleh gravitasi, maka ketika tempatnya berubah, maka nilainya juga akan berubah. Karena setiap tempat memiliki gaya gravitasi yang berbeda-beda. Oke. Untuk memudahkan kalian mengerti perbedaan massa dengan berat, kita akan bahas tentang ilustrasi berikut. Nah, rumus untuk menghitung berat atau weight yaitu massa dikali gravitasi. Nah, sebagai contoh, ada orang yang kita timbang di bumi. Dia memiliki massa 56 kg. Sedangkan di bumi memiliki gravitasi 10 Newton per kilo. Nah, maka berat orang tersebut saat di bumi adalah 560 Newton. Nah, lalu orang tersebut atau astronot, dia terbang ke bulan. Dan di bulan, kita timbang lagi. Massanya tetap 56 kg. Sedangkan untuk beratnya, karena di bulan gravitasinya sangat rendah, maka nilai beratnya akan berubah dikalikan dengan nilai gravitasi. Maka nilainya menjadi 56 Newton. Sehingga orang yang sama atau memiliki massa yang sama, tapi dia berada di tempat yang berbeda, maka massanya akan tetap sama, sedangkan nilai beratnya akan berubah. Besaran yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang bisa diukur sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Atau waktu suatu perjalanan dapat diukur sejak sesuatu atau seseorang itu mulai bergerak sampai ia berhenti. Nah, waktu dapat diukur dengan alat ukur berupa jam tangan atau stopwatch. Dan dalam satuan internasional, satuan waktu adalah second atau detik. Nah, ini contoh alat untuk mengukur waktu berupa jam tangan atau arloji dan juga stopwatch. Nah, kita juga mengenal satuan waktu dalam bentuk yang lain. Misalnya ada menit, yang berarti 1 menit itu adalah 60 detik. Terus ada jam, hari, minggu, bulan, hingga abad dan milenium. Nah, setiap satuan waktu ini dapat dikonversikan. Misalnya dari 100 tahun atau 1 abad, itu bisa dikonversikan menjadi 100 tahun. Nah, dari 100 tahun ini bisa dikonversikan, bisa menjadi hari, bulan, dan sebagainya. Tinggal kita konversikan saja. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang besaran turunan. Besaran-besaran yang dapat diukur selain dari 7 besaran pokok yang sudah kita sebutkan di atas, itu termasuk besaran turunan. Nah, kenapa disebut besaran turunan? Karena besaran-besaran turunan ini merupakan atau dia dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya, yang pertama adalah luas. Luas atau bisa disebut luasan atau juga disebut area merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi dari suatu bagian permukaan yang memiliki batas. Jadi ada batasnya untuk mengukur luas. Dan luas merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter. Contohnya, ini ada sebuah persegi panjang. Untuk mengukur luas, maka kita harus mengukur panjangnya dan juga lebarnya. Panjang dan juga lebar merupakan nama lain dari satuan panjang. Nah, untuk luas sendiri, ini berarti keseluruhan daerah yang diliputi dari panjang dan lebar ini. Dengan kata lain, panjang memiliki rumus, ini A ini untuk simbol area. Area disimbolkan huruf A atau luas, sama dengan panjang yang memiliki 1 meter dikali lebar yang juga memiliki satuan meter. Karena panjang dan lebar merupakan besaran panjang. Nah, dengan kata lain, luas memiliki satuan meter
kuadrat. Jadi meter dikali meter menghasilkan meter kuadrat, atau yang biasa disebut sebagai meter persegi. Nah, rumus luas lainnya itu mengikuti bentuk bidangnya. Jika luas persegi panjang, maka sisi ini dikalikan dengan sisi ini. Dan bentuk-bentuk lainnya seperti lingkaran, segi 4 ataupun segitiga, dan bentuk-bentuk lainnya, bahkan yang tidak beraturan, maka luasnya juga akan mengikuti rumus-rumus dari bentuk tersebut. Selanjutnya adalah volume. Volume juga merupakan turunan dari besaran panjang. Jadi volume itu juga merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, volume atau bisa juga disebut sebagai kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan seperti benda cair dan gas. Nah, benda cair dan gas ini juga dapat diukur dengan cara menempatkan pada suatu benda yang memiliki bentuk beraturan. Contohnya, untuk mengukur volume air, airnya itu kita letakkan di dalam gelas. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah mengukur volume air tersebut, karena kita bisa mengukur volume gelas. Nah, untuk sebagai contoh, besaran turunan berupa volume, contohnya adalah volume kotak. Secara umum, rumus dari volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, jika bangunan yang berupa kotak seperti ini, maka luas alasnya adalah luas alas persegi panjang. Luas alas ini adalah bentuk persegi panjang. Maka luas alasnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini memiliki satuan meter persegi. Ditambah lagi dengan tingginya. Jadi luas alas ini dikalikan dengan tinggi. Nah, tinggi juga merupakan satuan dari besaran panjang yang memiliki satuan meter. Sehingga volume bentuk bakunya adalah meter kuadrat atau meter pangkat 2 dikalikan lagi dengan meter pangkat 1 sehingga menghasilkan satuan meter pangkat 3 atau yang biasa disebut sebagai meter kubik. Nah, untuk mengukur benda-benda cair ini dapat diukur menggunakan gelas ukur ataupun tabung ukur. Jadi sudah memiliki skala. Jadi gelas yang sudah memiliki skala itu dapat digunakan untuk mengukur benda-benda cair. Yang ketiga, besaran turunan berupa konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan juga zat terlarut. Nah, jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau bisa disebut sebagai konsentrasi pekat, larutan yang pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau biasa kita sebut encer. Nah, konsentrasi larutan merupakan besaran turunan dari besaran massa. Massa ini dari zat terlarutnya dan juga volume dari pelarut. Nah, ini kita beri contoh ilustrasinya sebagai berikut. Jadi konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut. Jadi massanya itu satuannya adalah gram. Contohnya ini ada gula dan juga volume pelarut. Pelarutnya bisa berupa air dengan satuan mililiter. Nah, contohnya Andi memasukkan air ini zat pelarutnya, ke dalam gelas dan ditambahkan 20 gram gula. Gula ini merupakan zat terlarut. Nah, ketika sudah tercampur, ini yang disebut sebagai larutan gula. Nah, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Nah, konsentrasi larutan kita hitung, konsentrasinya kita simbolkan dengan huruf K kecil. Jadi, rumusnya adalah massa pelarut. Massa pelarutnya adalah gula sebanyak 20 gram. Kita tulis 20 gram per volume pelarut. Volume pelarutnya adalah air sebanyak 200 ml. Ini kita masukkan 200 ml, lalu kemudian massa terlarutnya dibagi 20 dibagi 200 menghasilkan 0,1. Dan satuannya ini tetap kita tuliskan mengikuti satuan aslinya atau satuan awalnya. Jadi ada gram dan juga mililiter.
Karena ini dia dibagi, maka satuannya juga dibagi, gram per mililiter. Jadi konsentrasi larutnya adalah 0,1 gram per mililiter. Oke. Yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini dari besaran turunan, yaitu adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan ukuran, baik besar ataupun tinggi, yang diukur dalam jangka waktu tertentu. Nah, laju pertumbuhan ini merupakan besaran turunan dari besaran pokoknya berupa panjang dan juga waktu. Nah, kita beri ilustrasi, contohnya. Laju pertumbuhan memiliki rumus penambahan tinggi per selang waktu. Jadi penambahan tinggi merupakan selisih antara tinggi akhir di akhir pengamatan dengan tinggi di awal pengamatan. Contohnya ini, Andi melakukan pengamatan tentang laju pertumbuhan pohon jambu yang ditanamnya. Jadi pohon jambu yang ditanam pada saat pertama kali dia tanam atau masih berupa bibit, itu tingginya adalah 10 cm. Jadi di hari pertama, tinggi pohon jambu tersebut adalah 10 cm. Dan setelah 10 hari diamati, ternyata pohon jambu tersebut ini 10 hari dan tingginya bertambah menjadi 40 cm. Nah, kita masukkan rumus laju pertumbuhan. Artinya ada penambahan tinggi. Penambahan tingginya berapa? Ini diambil dari akhir pengamatan. Jadi di hari ke-10 tingginya adalah 40 dikurangi hari pertama pengamatan, yaitu waktu ketika pohonnya masih 10 cm. Jadi 40 dikurang 10 cm, dan lama pengamatannya atau selang waktunya selama 10 hari. Nah, 40 dikurang 10 menghasilkan 30 cm. Lalu dibagi, 30 cm ini dibagi 10 hari. Maka hasilnya adalah 3 cm per hari. Jadi satuannya tetap mengikuti besaran awalnya. Yang awalnya cm tetap cm, yang awalnya waktunya hari tetap hari. Karena ini dibagi, maka cm dibagi hari atau cm per hari. Jadi laju pertumbuhan pohon jambu yang diamati oleh Andi adalah 3 cm per hari. Untuk pembahasan pada hari ini mengenai besaran pokok dan juga besaran turunan sudah dicukupkan. Apabila terdapat banyak kekurangan ataupun yang masih terdapat salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Dan apabila masih banyak yang kurang jelas dan kurang bisa dimengerti, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, untuk itu, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai info tambahan, bahwa materi untuk di bab 1 di semester ini mungkin di buku itu sudah selesai. Apabila kalian ingin membaca ataupun ingin mendapat tambahan materi, kalian bisa membaca di buku yang sudah kalian pinjam dari sekolah ataupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, untuk itu persiapkan diri kalian untuk mungkin kedepannya kita akan latihan-latihan soal ataupun bisa langsung dimulai ulangan harian. Jadi kita akan menyesuaikan dengan jadwal dari sekolah. Maka kalian persiapkan diri kalian, baca-baca lagi materi yang sudah diberikan. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa kalian diskusikan di WhatsApp group. Oke, selanjutnya untuk tugas, seperti biasa, kalian bisa lihat tugasnya di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan semangat, tetap semangat dalam belajar.